Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciawati dengan NIM 21211696 semester 4 kelas B IAT Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi STHI MA. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kitab Sahih Ibnu Hibban karya Imam Ibnu Hibban. Selanjutnya, topik pembahasan dalam materi kali ini adalah yang pertama, biografi penulis yang meliputi nama dan nasab, kepribadian dan mazhab, perihal ilmiah guru dan murid, serta karya-karya. Yang kedua, identifikasi fisiologis yang meliputi latar belakang penyusunan dan penamaan kitab, isi kitab, sistematika kitab, dan metode kitab dan kualitas hadisnya. Nama dan nasab Ibnu Hibban. Beliau memiliki kunyah Abu Hatim. Nasab lengkap beliau adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad bin Yazid bin Murrah Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim al-Tamimil al-Busti. Dan al-Busti adalah niyah kepada Bustu, salah satu desa di Khurasan. Kepribadian dan mazhab Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat kental dengan nuansa religius, sehingga ia menjadi seorang muslim yang taat beribadah. Di samping itu, ia juga mendapat bimbingan langsung dari orang tuanya mengenai dasar-dasar agama. Karenanya, tak heran jika sejak ia kecil sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan Islam, seperti fikih, tafsir, akhlak, sejarah, dan hadis. Selama beliau hidup, beliau sempat menjadi hakim di kota Samarkand. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'ad al-Idris, beliau berkata, beliau menghabiskan waktu sebagai hakim di Samarkand dan termasuk di antara para faqih agama dan seorang hafiz al-Atsar, mengetahui tentang ilmu kedokteran, perbintangan, dan seni. Beliau menyusun musnad al-Sahih, yaitu kitab al-Anwa wa al-Taqasim, kitab Al-Tariq, dan kitab Al-Du'afa. Beliau juga mengajarkan orang-orang di Samarkand. Selanjutnya, rihlah ilmiah Ibnu Hibban. Imam Az-Zahabi berkata, Ibnu Hibban mulai menuntut ilmu di atas tahun 300. Beliau menemui para masyaikh pada masanya di negeri-negeri mereka dan juga ulama-ulama senior untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Perjalanan beliau mencakup Sijistan, Harrah, Marwa, Sins, Sug, Bukhara, Basrah, Kufah, Naisabur, Damaskus, Beirut, Mesir, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan guru-guru beliau dalam perjalanan menuntut ilmu mencapai 2.000 lebih. Ibnu Hibban memiliki keistimewaan dalam perjalanan dan pencariannya, berupa tekad yang tak pernah tertimpa kemunduran dan keinginan mendapatkan faidah yang tak tertandingi. Karya Ibnu Hibban yang pertama, kitab At-Taqasim wa Al-Anwa, yang kedua, Al-Hidayah ila Ilm As-Sunan, yang ketiga, Ilal Awham At-Tawarik 10 jilid, yang keempat, Ilal Hadis Az-Zuhri 20 jilid, yang kelima, Ilal Hadis Malik 10 jilid, yang keenam, Ma'kalafa fihi At-Sawri Syu'bah 3 jilid, yang ketujuh, Ma'in farada fihi ahlu al-Madinah min as-Sunan 10 jilid, yang kedelapan, Ma'in farada fihi ahlu Makkah min as-Sunan 10 jilid, yang kesembilan, Ma'inda Syu'bah an Qatadah wa laisa inda Sa'id an Qatadah. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab. Sebelum menjadi kitab yang berjudul Sahih Ibnu Hibban yang dikenal saat ini, judul asli dari kitab ini ialah At-Taqasim wa Al-Anwa. Nama lengkap kitab ini sesuai yang diberi oleh penulisnya ialah Al-Musnad As-Sahih ala At-Taqasim wa Al-Anwa minal ghairi wujud qati'in fi sanadiha wa la subut zahrin fi naqiliha, atau musnad yang sahih berdasarkan pembagian-pembagian dan jenis-jenis tanpa ada keterputusan dalam sanadnya dan tanpa tetapnya cacat pada orang-orang yang meriwayatkannya. Dalam penamaan kitab ini, Imam Ibnu Hibban mengikuti gurunya, yaitu Ibnu Khuzaimah, dan juga lebih dikenal dengan judul Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibnu Hibban. Namun, kitab Sahih Ibnu Hibban saat ini telah tercetak dengan judul Sahih Ibnu Hibban bi At-Tartib Ibnu Balban, atau Sahih Ibnu Hibban dengan penataan Ibnu Balban. Sebagaimana perincian di bawah ini. Nama kitab Sahih Ibnu Hibban bi At-Tartib Ibnu Balban, jumlah jilid 18 jilid,
tahun terbit 1997, penerbit Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Lebanon. Isi kitab Shahih Ibnu Hibban. Kitab Shahih Imam Ibnu Hibban memuat kira-kira 7.448 hadis. Terdapat sekitar 4.801 hadis yang sama-sama dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim atau salah satunya. Sisanya kira-kira 1.647 hadis yang tidak terdapat dalam kitab Shahih Bukhari Muslim yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban bersama dengan Malik Abdul Razak Ahmad dan pengarang kitab Sunan. Ada pula hadis-hadis yang hanya dikeluarkan oleh Ibnu Hibban saja. Sistematika kitab. Ibnu Hibban menerapkan sebuah metode asing yang dihasilkan oleh daya nalarnya yang diwarnai dengan kemampuan untuk menyusun dan berkreasi, serta diprogram dengan ilmu usul dan ilmu kalam. Sesuatu yang mendorongnya tidak lain ialah ingin membawa manusia untuk menghafal sunnah. Dia tidak mendapatkan strategi dalam hal itu kecuali dengan membagi sunnah ke dalam kisem-kisem atau bagian-bagian. Amir Alauddin Al-Farisi menanggapi bahwa keunikan pengerjaannya dan kekuatan penyusunannya menjadi sulit, sehingga banyak orang yang menjauhinya. Oleh karena itu, kebutuhan hadis sahih dalam kitabnya sangat dibutuhkan. Para imam atau ahli hadis membuat berbagai strategi untuk mendekatkan dan memudahkan jalan-jalannya dan membuka pintu-pintunya agar mudah dipahami. Mereka menempuh dua cara, yakni yang pertama, membuat indeks berdasarkan penyebutan ujung-ujung hadisnya, dan yang kedua, menata kembali berdasarkan bab-bab fikih, sehingga bentuknya menjadi bentuk kitab-kitab sunnah lainnya yang mudah untuk menemukan hadis apa saja di dalamnya. Yang terakhir yaitu metode kitab dan kualitas hadis-hadisnya. Beliau berkata dalam mukadimah kitabnya, "Adapun syarat kami dalam menukilkan sunnah-sunnah yang kami letakkan dalam kitab ini adalah kami tidak berhujjah di dalamnya melainkan dengan hadis yang disepakati oleh setiap syaikh dan para perawinya dalam 5 perkara, yaitu yang pertama, adil dalam agama, yaitu dengan tertutupnya aib. Yang kedua, jujur dalam meriwayatkan hadis, yaitu dengan tolak ukur yang dikenal dengannya. Yang ketiga, berakal dengan apa yang dia sampaikan di hadis. Yang keempat, mengetahui makna-makna yang samar dalam hadis yang dia riwayatkan. Dan yang kelima, hadisnya terhindar dari tadlis. Dengan 5 persyaratan ini, menjadikan kitab hadis beliau termasuk kitab yang berkualitas. Banyak dipuji dan direkomendasi para ulama karena akan jarang kita jumpai kesalahan padanya kecuali sedikit. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.